Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini berdasarkan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 47 dengan perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Dan tema dari renungan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah berbanding terbalik. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Juga saat ini di mana kami mau menyampaikan, mendengar, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan memberi kami hikmat pengertian, agar setiap waktu dan kesempatan ini kami bisa pergunakan sesuai kehendak Tuhan. Setiap hati kami yang mendengar firman Tuhan dapat pula mengerti dengan baik dan memberlakukan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah masyarakat kita ada banyak lembaga atau instansi yang keberadaan dan tujuannya sangat baik dan mulia. Antara lain misalnya untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan dalam lembaga atau instansi tersebut ada kedudukan atau jabatan-jabatan yang tentunya didambakan dan menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Namun sayang sekali bahwa sangat sering terjadi keberadaan lembaga atau instansi dan kedudukan atau jabatan di dalamnya yang bertujuan mulia untuk melindungi, mengayomi, mensejahterakan masyarakat. Sebaliknya justru dalam kenyataan tidaklah demikian, melainkan menggerogoti dan menyengsarakan masyarakatnya. Bukannya melindungi, bukannya mengayomi, bukannya mensejahterakan, tapi menyengsarakan. Saudara, sesuai nas hari ini kita diingatkan dengan seorang tokoh yang bernama Abraham. Tokoh nenek moyang dari bangsa Yahudi yang tidak asing lagi, yang terkenal sebagai seorang yang beriman, taat kepada Tuhan, sahabat Allah, dan yang diberkati dan menjadi berkat, serta dijanjikan keturunan, di mana keturunannya pun adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mewarisi berkat-berkat Abraham. Dan tentu bagi orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham secara jasmani, ini sesuatu yang membanggakan. Namun sayang seribu sayang bahwa sebagaimana seharusnya Abraham, demikian keturunannya taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka memberlakukan segala sesuatu yang tidak sesuai sebagaimana seharusnya anak-anak atau keturunan Abraham. Mereka menentang, menolak, bahkan berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang benar,
dan menunjukkan dalam kehidupannya kebenaran itu, tidak ada kesalahan atau dosa, tapi mereka membenci dia dan berencana untuk membunuhnya. Karena itu dengan keras Tuhan Yesus menyebut bahwa bapak mereka bukanlah Abraham. Sebab kalau mereka keturunan Abraham sejati, mereka tentu tidak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan bapak mereka yang sesungguhnya adalah iblis, pendusta, bapa dari segala pendusta dalam ayat 44. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas hari ini bisa juga menjadi suatu pengajaran iman, perenungan, dan peringatan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Secara iman, kita sebagai orang percaya kepada Allah adalah keturunan Abraham, karena Abraham bapa orang beriman. Dalam Roma pasal 4 kita menemukan hal demikian. Secara iman kita adalah anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 menyebutkan siapapun yang menerima dia dan percaya kepadanya, Kristus maksudnya, akan diakui sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Sesuai identitas keagamaan, kita adalah orang-orang Kristen. Apa artinya sebagai orang-orang Kristen? Berarti kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Adakah ini kenyataan yang sesungguhnya dapat terjadi dalam kehidupan kita? Bisa dilihat dalam segala tutur kata dan perbuatan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah keturunan Abraham secara iman, bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, atau justru berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Orang-orang percaya dalam Kristus adalah anak-anak Allah, pengikut-pengikut Kristus. Maka oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus hidup sesuai dengan keberadaan kita. Antara lain hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Hidup dalam iman yang benar, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena inilah maksud dan tujuan di mana kita disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristen yang harus sesuai dengan yang kita imani dan kita percayai. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi perenungan dan pembelajaran iman bagi kita, agar tidak seperti yang terjadi pada bangsa Yahudi. Mereka bangga sebagai keturunan Abraham, tapi justru mereka melawan kebenaran. Biarlah itu menjadi suatu perenungan dan pembelajaran iman bagi kita sebagai orang Kristen. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami. Menolong dan membimbing kami agar sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kehidupan kami dapat kami wujudkan sebagaimana seharusnya, menjadi orang-orang yang menerima kebenaran, yang hidup dalam kasih, hidup seturut sesuai firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini dapat membimbing kami, mengarahkan kami bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan membimbing kami kepada keselamatan oleh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita dapat bertemu kembali pada edisi renungan firman Tuhan berikutnya.
Shalom.